Nama saya lengkapnya Zainullah, tapi sehari-hari biasa dipanggil Cak Nul. Asal mulanya tuh sebagai teknisi lah di elektronik. Jadi desain, tapi hardware ya, elektronik hardware. Mungkin ketika itu hampir apa saja yang terkait dengan elektronik atau elektrikal, kelistrikan, orang cerita, orang hanya cerita, Pak, saya pengen pintu saya membuka sendiri. Begitu saya 3 meter depan pintu saya buka sendiri. Nah itu cerita itu bisa saya terjemah ke bentuk perangkat. Nah, kayak gitu-gitu itu. Nah, itu dulu bagian dari kerjaan saya gitu. Selain renovasi, reparasi. Gitu. 2007 tuh saya udah mulai turun. Di elektronik itu udah mulai lesu gitu akibat banjirnya produk Cina itu. Sampai 2008, 2009, 2010 down udah saya tinggalkan di puncak ke bangkrutan lah. Saya berpikir apa yang bisa saya lakukan, padahal saya punya keterampilan yaitu elektronik, tapi udah nggak mungkin bisa bersaing dengan pasar. Disitulah saya berpikir gimana ya, padahal katanya pemberian Tuhan gak ada yang sia-sia, dan Allah udah ngasih saya keterampilan elektronik. Saya mikir, termasuk juga browsing, ikhtiarnya mikir itu. Nah ketemulah di situ di salah satu situs. Nah di situs itu memamerkan produk-produk dari bambu yang sudah berbentuk radio. Itulah ketemu ide memadukan bambu dan elektronik. Ya sampai hari ini alhamdulillah hasilkan produk yang kita kasih brand Bambutronic. Maksudnya perkawinan bambu dan elektronik. Di saat kami sedang depresi besar karena lahan pesantren ini ya, di mana workshop kita juga di sini harus segera dilunasi, sudah down banget itu. Nah, di puncak kedownan itulah entah energi apa yang mendorong hati saya dan merubah semua pola pikir. Kemudian saya menganggap semua selain Allah ini nggak bisa apa-apa. Pokoknya tinggal fokus di hati itu bahwa yang bisa nolong saya ini cuma Engkau ya Allah. Nah, lalu keyakinan itu saya aplikasikan dalam doa yang panjang di pagi hari bulan Ramadan. Tapi Allah rupanya memang maha arif, maha bijaksana, maha memahami kondisi setiap hambanya. Beres berdoa itu ya langsung dapat jawaban dan tuntas jawabannya. Nah pada saat yang sama saya berdoa, istri saya di bank sedang mencari uang. Beres doa baru berangkat. Nah itulah keajaiban. Tiba-tiba ada telepon dari teman lama yang menyatakan siap membantu persoalan saya 100% tanpa syarat. Gitu. Alhamdulillah lahan terbebaskan, dan kira-kira seminggu kemudian dari kejadian itu kompetisi di Dompet Duafa diumumkan saya lolos. Wah alhamdulillah diijabah semua, berarti permohonan kepada Allah itu. Dan alhamdulillah tercapai apa yang saya inginkan. Saya ingin mesin-mesin yang representatif tercapai. Tinggal bagaimana ke depan saya mengoptimalkan mesin-mesin yang ada ini. Kalau istilah saya itu sosiopreneur itu ya Pak. Yang saya kembangkan itu sosiopreneur. Kalau saya punya usaha, bagaimana supaya bisa berdampak ke tetangga,
sebenarnya itu kan implementasi dari ini kan ya, spirit dari Nabi, bahwa Allah itu tidak ridho kepada orang yang perutnya kenyang tapi tetangganya kelaparan, kira-kira kan gitu. Jadi Pak Susi ini punya kebisaan lah, kalau orang kebisaan. Jadi kayak ya punya ini ilmu lah. Jadi punya ilmu bekal buat ya masa depan. Banyak kerja di sini tuh nggak cuma mengetahui kerjaan di sini, untuk mengetahui cara bisnis atau mengomongkan secara agama gitu. Adalah pendapatan dia dari ini, dari bapak. Jadi yang kami kembangkan di sini itu apanya itu manajemen yang kami kembangkan di sini itu seperti itu, Pak. Jadi di sini tuh tidak ada bos, tidak ada anak buah. Itu yang kami kondisikan. Jadi semua ini tuh merasa miliknya, merasa usahanya, merasa bisnisnya. Nggak ada mana pimpinannya, mana ininya. Bahkan pembukuan itu semuanya terang. Kemana-mana jalur keuangan di pembukaan tuh semua itu tahu. Bagaimana saya bisa memanage usaha ini dan Allah ridho gitu.